Di tahun 1986, insiden nuklir terparah dalam sejarah terjadi di sini. Datang dari sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang pada suatu hari memutuskan untuk meledakkan dirinya, menyebabkan sebuah chaos yang begitu nyata, dengan dampak yang hingga saat ini masih terasa. Ini adalah sedikit cerita tentang bencana nuklir terparah di dunia. Ketika kita mendengar kata bencana nuklir, pasti yang terlintas di benak kita adalah kehancuran dan ketakutan. Mungkin ketakutan itu datang dari kejadian bom atom seperti Hiroshima dan Nagasaki, dan bom-bom nuklir lainnya yang pernah diledakkan di muka bumi ini. Tapi kali ini bukan sebuah senjata, melainkan sebuah sumber daya pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejak di tahun 1930-an, seorang fisikawan bernama Enrico Fermi, dia menunjukkan kalau neutrons bisa membelah atom. Sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ngejelasin secara simpel apa itu nuklir energy. Nuklir energy itu berasal dari reaksi antar partikel yang ada di inti atom. Neutron membelah atom, di case ini uranium atom, dan itu membuat lebih banyak neutron yang akan membelah lebih banyak lagi atom, yang akan menghasilkan lebih banyak neutron, dan yang akan membelah lebih banyak lagi atom, dan begitu seterusnya, yang mengakibatkan reaksi berantai, chain reaction. Dan chain reaction ini menghasilkan panas yang sangat tinggi, dan dari panas tersebut dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap. Uap yang dihasilkan akan memutar turbin yang menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Setelah ditemukannya energi nuklir ini, banyak negara-negara yang berlomba-lomba untuk bisa mengekstrak kekuatan ini, khususnya bagi Amerika dan Uni Soviet. Di tahun 1950-an sampai di tahun 1990-an, saat kedua negara superpower ini bersaing dalam segala hal di era yang kita sebut Perang Dingin, Uni Soviet membangun banyak pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satunya berada di kota Chernobyl, di dekat Pripyat yang sekarang Ukraina. Selama Perang Dunia Kedua, Chernobyl diduduki pasukan Jerman. 20 tahun kemudian, daerah ini dipilih sebagai stasiun tenaga nuklir pertama di tanah Ukraina, dengan Uni Soviet sebagai penanggung jawabnya. Chernobyl mempunyai 4 reaktor nuklir dengan desain RMBK-1000, dengan reaktor nuklir nomor 1 dan 2 dibangun di tahun 1970 sampai tahun 1977, dan reaktor nomor 3 dan 4 dibangun di tahun 1983, dan terdapat danau buatan seluas 22 km persegi di sebelah tenggara pabrik yang terletak di samping sungai Pripyat, anak sungai Dnieper, yang dibangun untuk menyediakan air pendingin bagi reaktor nuklir. Bencana Chernobyl, 25 April 1986, pukul 1 pagi. Reaktor bekerja dengan daya penuh dan beroperasi seperti normal di 1600 MW. Saat itu dijadwalkan pengujian keamanan. Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengamati dinamika reaktor RMBK dengan aliran terbatas, just in case kalau ada pemadaman listrik. Untuk memulai pengujian ini, daya harus diturunkan. Operator Chernobyl memulai menurunkan daya di reaktor nomor 4 untuk persiapan pengujian keamanan. Pukul 11 malam. Operator Chernobyl berganti shift. Sekarang para operator shift malam yang bekerja. Alexander Akimov, dia sebagai kepala unit shift yang bertanggung jawab mengambil alih operasi pengujian ini dari shift sebelumnya. Mereka ini yang bekerja di shift malam, sebenarnya pengalamannya belum begitu banyak sebagai operator dan nggak dapat instruksi secara proper untuk menjalankan pengujian yang akan dilakukan ini. Dini hari di tanggal 26 April 1986. Penurunan daya dimulai. Tingkat daya menurun menjadi 720 MW, yang dimana tingkat minimal untuk bisa dibilang stabil itu ada di 700 MW, tapi daya terus menurun hingga 500 MW. Para operator mungkin gagal memberikan sinyal untuk menahan tingkat daya yang diperlukan. Tingkat daya terus menurun hingga 30 MW. Akimov ingin membatalkan pengujian itu, tapi supervisor yang ada di sana, Anatoly Dyatlov, bersikeras untuk tetap melanjutkan pengujian tersebut, bahkan mengintimidasi para operator di sana untuk mencoba meningkatkan daya reaktor. Daya ditingkatkan secara paksa dan naik cepat stabil di 200 MW di pukul 1 dini hari. Dan daya tidak meningkat lagi karena penumpukan xenon di inti reaktor. Walaupun banyak syarat yang tidak terpenuhi dan banyak SOP yang dilanggar untuk menjalankan pengujian tersebut, tapi pukul 01.23 pengujian dimulai. Dan karena berbagai faktor dari human error dan desain reaktor yang tidak begitu bagus, akhirnya terjadi lonjakan daya secara tiba-tiba yang tidak terduga. Operator menekan tombol emergency shutdown button, tetapi batang kendali macet saat memasuki inti reaktor. Ini menyebabkan ledakan uap dan kehancuran menghancurkan bangunan penahan reaktor. Dan moderator neutron grafit di dalam inti reaktor terlepas udara sehingga menyala dan menyebabkan kebakaran. Kebakaran yang dihasilkan berlangsung selama seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas, termasuk ke Pripyat. Debu kemudian tersebar ke Uni Soviet bagian barat dan juga sebagian Eropa.
36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet memberlakukan zona eksklusi sebesar 10 km yang menyebabkan evakuasi cepat dari 49.000 orang, terutama dari pusat populasi yang dekat dengan reaktor kota Pripyat. Meskipun tidak dikomunikasikan saat itu, evakuasi langsung setelah insiden ini tidak disarankan karena jalanan keluar kota dipenuhi oleh debu yang berisi partikel nuklir di dalamnya. Kotanya sendiri itu cukup aman karena diuntungkan oleh arah angin, sehingga saat itu penduduk disarankan untuk diam di rumah terlebih dahulu dan akan dievakuasi sebelum arah angin berubah. Tapi karena debu partikel ini terus dihasilkan, zona eksklusi diperbesar dari 10 km menjadi 30 km sekitar seminggu setelah insiden, mengakibatkan 68.000 penduduk harus dievakuasi, termasuk dari kota Chernobyl itu sendiri. Pada awalnya Uni Soviet ingin menutupi kejadian Chernobyl ini, tapi pada tanggal 28 April, stasiun pemantau Swedia melaporkan tingginya tingkat radioaktif yang terbawa oleh angin dan mendesak untuk memberikan penjelasan. Pemerintah Uni Soviet akhirnya mengakui apa yang telah terjadi di Chernobyl, sehingga memicu kemarahan internasional atas bahaya yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Ledakan dan kebakaran reaktor Chernobyl menyebabkan dampak radioaktif 400 kali lebih buruk dari Hiroshima dan Nagasaki, sehingga dinobatkan menjadi insiden nuklir terburuk sepanjang sejarah. Radioaktif mencapai wilayah Belarus, Rusia, dan Ukraina, dan bahkan wilayah barat termasuk Prancis dan Italia. Ketika insiden terjadi, wilayah yang paling terkena dampak itu Ukraina, Belarus, dan juga sebagian Rusia. Pada hari kejadian ada 600 orang yang bekerja di lokasi itu. 134 orang menderita penyakit radiasi akut. 28 diantaranya meninggal dalam 3 bulan pertama. Bagi mereka yang selamat dari penyakit radiasi, pemulihan membutuhkan waktu beberapa tahun. Di antara 600 pekerja yang ada di lokasi, tercatat peningkatan insiden leukemia dan juga katara pada mereka yang terpapar radiasi dengan dosis tinggi. Pemerintah Uni Soviet yang saat itu mengklaim hanya ada 31 orang korban jiwa akibat bencana dari Chernobyl. Namun PBB mengklaim berbeda. Dilaporkan pada saat ledakan terjadi, setidaknya ada 50 orang tewas dalam bencana ledakan tersebut. Bencana Chernobyl meninggalkan dampak yang begitu besar bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang terkena radiasi ini mengalami banyak penyakit seperti kanker dan kelainan genetik. Selain itu, banyak tanah dan air di sekitar komplek pembangkit listrik Chernobyl ini terkontaminasi oleh bahan radioaktif. Hingga kini Chernobyl masih tercemar oleh radioaktif. Reaktor Chernobyl masih menghasilkan radiasi dan wilayah sekitarnya pun masih tidak layak untuk dihuni. Beberapa peneliti menyatakan area di sekitar ledakan reaktor tidak bisa dihuni selama 20.000 tahun. Menurut laporan National Geographic, pemerintah masih menerapkan zona eksklusi atau zona terlarang Chernobyl meluas 2.600 km persegi. Zona berbahaya ini masih terkontaminasi radioaktif paling tinggi di antara area terdampak tragedi Chernobyl di tahun 1986. Masyarakat masih dilarang beraktivitas di area tersebut. Sisa reruntuhan ledakan juga ditutup menggunakan struktur kubah raksasa bernama New Safe Confinement untuk meredam radiasi agar tidak menyebar luas dan mengunci sumber radiasi itu selama 100 tahun ke depan. Bencana Chernobyl adalah salah satu bencana nuklir terburuk dan terparah di dunia. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Bencana nuklir sendiri sudah terjadi 12 kali di dunia pada periode tahun 1957 sampai 2011 menurut Statista, dan Chernobyl masih menjadi bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Walaupun secara keseluruhan energi nuklir itu sangat aman dan bisa menjadi sumber daya yang bersih, tapi jika tidak terkendali dengan baik, kita bisa menjadi korban dari amukan nuklir itu sendiri, seperti insiden Chernobyl ini yang dapat menghilangkan kehidupan di lingkup amukannya. Segitu aja video kali ini tentang insiden Chernobyl. Kalau gua ada salah-salah, lo boleh koreksi di komen. Kalau lo suka videonya, bisa lo like and share. Dan kalau lo mau menantikan video-video menarik lainnya dari channel ini, lo boleh subscribe. Oke, thank you for watching. Cheers. See ya.